Ya, shalom sahabat dalam Kristus. Kita senang boleh berjumpa kembali dalam channel Immanuel Sutrisno. Pagi hari ini saya berada di daerah Cilacap, persisnya di Kecamatan Sidareja. Nah, saya bertemu dengan hamba Tuhan Bapak Beni Markus, dan beliau akan menceritakan bagaimana perjalanan sampai bertahan dalam pelayanan di tempat ini yang sudah puluhan tahun. Nah, nanti beliau akan menyaksikan awal mula bagaimana beliau bisa sampai di tempat ini, dan saya berharap kesaksian ini bisa memotivasi kita, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, generasi muda, sehingga kita tetap setia dalam panggilan Tuhan. Nah, Pak Beni Markus, kira-kira dari tahun berapa sampai sekarang masih bertahan di tempat ini, dan awal mula pelayanan ada di tempat ini bagaimana kisahnya? Awal mula itu pada tahun 1992 setelah selesai sekolah Alkitab, ya, awal memulai masuk pelayanan. Namun pelayanan itu diawali dengan satu kesaksian yang pada sebelumnya itu adalah kita jemaat biasa, dan suatu saat mengalami satu hal yang tidak diduga sebelumnya, yaitu oleh karena sakit. Pada saat sakit itu, menurut diagnosa dokter itu sudah cukup parah, dan 2 bulan sebelumnya adik saya itu meninggal gara-gara penyakit yang sama. Jadi pada saat itu disertai dengan suatu ketakutan, akhirnya mengingat hal seperti itu, kita mau datang sama Tuhan meskipun dokter bilang harus di opnam. Nah, kita tidak mau karena ada satu kekuatan untuk datang kepada Tuhan, berdoa. Hanya satu hal yang saya minta dari Tuhan itu, apabila Tuhan memberikan kesembuhan, saya mau masuk pelayanan. Itu sudah menikah ya? Oh, adik saya. Oh, Ya, setelah adik saya meninggal, kemudian 2 bulan kemudian saya sakit yang sama. Lalu karena takut, akhirnya doa kepada Tuhan untuk minta kesembuhan. Kalaupun sembuh atau disebut nasar barangkali, ya, kita akan ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Nah, ya. Kemudian singkat cerita itu Tuhan menjawab, ya, kurun waktunya ya kita sudah agak lama juga pada waktu itu. Tuhan menjawab dengan satu kesembuhan. Namun setelah sembuh, karena kekhawatiran pemeliharaan dalam keluarga, kita sudah punya anak 4. Kalau saya masuk sekolah Alkitab, ya dalam pikiran kita itu siapa nanti yang memberikan nafkah bagi keluarga. Ya. Lalu akhirnya kita seperti melupakan janji kepada Tuhan. Kita setelah sembuh mencari pekerjaan dan bekerja. Oh iya. Nah, kemudian kita bekerja seolah-olah biasa saja. Itu pun mengalami hal-hal yang waktu yang kurang lebih 2-3 tahun. Kemudian ada satu hal di mana pada saat saya keliling oleh karena pekerjaan sebagai sales, suatu saat mengalami musibah, yaitu tabrakan, adu banteng. Oh, Setelah dilihat dari luar, kondisi kendaraan itu boleh dibilang ringsek, hancur lah ya. hancur. Namun kita bertiga, sopir dan
connect dan saya berada di tengah. Kemudian sopir bisa keluar dari jendela, yang ringsek itu kena juga keluar dari jendela. Nah, saya nggak bisa keluar karena kaki saya itu tergencet dan nggak bisa bergerak. Nah, begitu orang banyak lepaskan itu, kaki saya itu sudah patah tulang barangkali ya, itu persendian-persendian karena itu dilihat seperti huruf S itu telapak kaki. Pada saat itu juga baru teringat bahwa saya telah berjanji sama Tuhan ya. Karena begitu ya, akhirnya menemui musibah seperti ini. Dibawa ke dokter selama 10 hari belum ditangani oleh karena bengkak. Tapi karena saya punya keyakinan ini teguran Tuhan, meskipun belum ditangani dokter, saya minta pulang. Ya, dengan perawatan baik oleh istri dan perawatan secara manual sendiri. Kemudian datang lagi kepada Tuhan, minta berdoa. Permintaannya adalah asal bisa jalan, saya akan melaksanakan janji Tuhan, janji kepada Tuhan. Nah, pada saat sudah mulai itu pun memerlukan waktu selama hampir kurang lebih 1 tahun bisa jalan. Nah, pada saat sudah mulai bisa dicoba jalan, ternyata bisa meskipun nyeri. Akhirnya kekhawatiran itu muncul lagi. Kekhawatiran untuk keluarga bagaimana, siapa yang memberi nafkah? Sementara masih menumpang di keluarga orang tua atau mertua. Pada saat benar-benar sudah bisa jalan, kita cari kerja lagi. Yang kedua kalinya. Nah, itu. Akhirnya dapat pekerjaan jadi sales juga di perusahaan motor. Sales. Itu udah beberapa tahun juga. Tidak mengalami musibah, tetapi suatu saat pada saat di perjalanan dan pulang malam itu saya mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Takut, nggak tahu takut kenapa, tetapi perasaan takut. Ya. Hanya terlintas dalam pikiran itu. Sudah 2 kali mengingkari kepada Tuhan, jangan-jangan takut ini untuk mengingatkan yang ketiga kali, barangkali tidak bisa diampuni lagi. Gitu ya. Nah, ini ya, di situ awalnya. Iya. Nah, pada saat sudah penuh ketakutan, kita pada saat sampai di tempat pekerjaan malam itu juga saya bilang akan keluar, mengundurkan diri tanpa sebab. Ya, bosnya bertanya, kenapa? Saya hanya bilang mau sekolah Alkitab. Tahun berapa tuh? Tahun 88 apa ya? 89 ya? Ya, 89 sudah mulai sekolah kan? Iya. Ya. 89. Itu heran itu bos itu bertanya kenapa tiba-tiba mendadak mengundurkan diri dari pekerjaan, sampai bertanya apakah gaji dari saya kurang? Enggak, nanti akan saya tambah. Iya. Tidak. Apa soal tempat tinggal karena masih mengikut mertua kan? Iya. Nah, tidak juga. Tapi kalau hal itu alasannya saya sedang membangun nanti Pak Beni yang menempati. Tapi tetap kerja di sini. Iya. Enggak juga. Karena itu awal dari ketakutan tadi. Selalu saya jawab enggak. Sampai bingung, kita terus seperti dipertahankan untuk tetap bekerja. Saya itu sudah cocok dengan pekerjaan Pak Beni di sini. Kenapa tiba-tiba mendadak seperti ini, tidak ada pemberitahuan sebelum? Ya, waktu Bapak mau keluar dari kantor, bos kan tanya, mau jadi pendeta. Tapi Bapak
pendeta bilang, oh tidak. Nah, tapi faktanya pada akhirnya sekarang jadi pendeta penuh. Nah, sekarang setelah proses sekolah Alkitab dan berjalan berikutnya, mulai berada di tempat ini tahun berapa? Tahun 1993. Artinya sudah tahun depan itu sudah 30 tahun. Iya. Wah, luar biasa sekali. 30 tahun dalam pelayanan, tidak pindah-pindah. Tidak. Oke. Jadi prosesnya bagaimana sampai bertahan 30 tahun di tempat ini? Iya, dari awal setelah selesai dari sekolah Alkitab itu memang sedikit ada satu kebingungan atau bertanya itu setelah sekolah dilalui mau kemana? Kita juga bingung. Oh iya. Artinya tidak ada yang menuntun atau membimbing. Akhirnya masih di tempat orang tua. Ya, jadi kita bersama di orang tua. Tapi sebelum itu memang ada satu proses kita masuk dalam praktek. Oh iya. Membantu sebuah pelayanan. Setelah selesai itu kita masuk dalam satu praktek di Jakarta. Ya. Ya. Itu juga pada saat 1 tahun, kemudian tahun yang kedua kita itu ada satu kerinduan untuk kembali ke orang tua dengan harapan bisa memenangkannya dalam iman. Oh. Karena orang tua pada waktu itu belum menyatakan untuk menerima Tuhan. Pada saat kenyataannya kita dan keluarga pulang kembali, itu sedang mengalami sakit orang tua, dan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan kita terus-menerus memberikan yaitu firman tentang jalan keselamatan tidak hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya mau menerima, dan dalam waktu 2 bulan itu, 2 bulan terakhir itu, Papa Mertua itu benar-benar mengalami satu mujizat dari Tuhan. Pada saat akhir kehidupannya sebelum Tuhan panggil itu, dia ingin sekali tinggal di pastori gereja, dan kebetulan adik ipar saya itu sudah pelayanan di daerah Jawa Barat. Akhirnya kita antar ke sana. Pada saat turun dari mobil pun, pada saat melihat gereja, dia sudah punya pandangan rohani. Saya sudah sampai di rumah raja. Oh ya. Padahal untuk jalan saja itu harus dipapah kanan kiri. Begitu melihat gereja, saya sudah sampai di rumah raja. Rumah raja apa ini? Akhirnya kita bawa masuk kamar untuk berbaring. Dia bilang lagi, saya sudah melihat raja. Padahal sebelumnya nggak ada istilah-istilah seperti itu, dari tutur katanya tidak ada. Kenapa dia mengerti hal seperti itu? Ya. Nah ini karena penginjilan. Ya, ya. Berita firman Allah sudah ditanamkan meskipun hanya waktu 2 bulan. Ya. Pada saat jam 3 petang, saya harus kembali ke Jawa Tengah, yaitu mengantari Jawa Barat. Dan sampai di tempat itu Mama Mertua itu ditinggal di sana. Oh, di Iba. Ya, karena ingin hidup di pastori. Ya, ditinggal. Pada saat sekitar jam 7 itu tetangga sebelah datang, karena dia satu-satunya tetangga yang memiliki telepon. Waktu itu belum ada HP. Tahun-tahun itu memang belum ada handphone. Dia mendapat berita, sudah sudah dengar belum? Apa? Itu Papa sudah dipanggil Tuhan. Barusan saya ngantar ke sana. Oh. Jadi
pada saat kita jam 3 pulang, itu jam 4 Tuhan panggil. Berarti Bapak dalam perjalanan Dalam pulang, perjalanan, oh, pada saat sampai di Purwokerto itu tetangga memberitahu Papa mertua udah dipanggil Tuhan. Dan tetapi rasanya kita sudah menyelamatkan satu jiwa. ya, Perasaan meskipun keluarga kan. ya. Saya yakin itu pandangan rohani sudah dikasih sama Tuhan itu Ya. melihat Tuhan datang, Sudah ya, berjumpa melihat Raja. Tuhan. Oh itu luar biasa. Nah, jadi pada saat seperti itulah kita sudah menyelamatkan perasaan itu sudah sukacita ya. Ya. Nah pada saat berikutnya lalu kita saling bertanya dengan istri, lalu kita selanjutnya ya, mau kembali ke gereja mana ya kita akhirnya gereja yang dahulu waktu muda itu pernah ibadah di situ, kita datang ke gereja, kemudian dia pun menganggap sebagai untuk membantu pelayanan di situ. Oh. Tapi tidak lama kemudian ketua wilayah itu datang untuk bertanya sama saya, Pak Benny, seandainya Pak Benny mau pelayanan di Sidarja, karena gembala di sana sudah dipanggil Tuhan, lalu sekarang masih kosong. Ya panggilan saya di mana saja, saya mengatakan seperti itu. Ya baik, saya nanti membuatkan surat untuk yaitu Pak Benny bisa masuki pelayanan di sana. Nah, kondisi di Sidarja ya beliau mengizinkan untuk kita tinjau. Ya, kondisinya memang masih belum dibangun gereja secara permanen. Oh ya. Ya, masih darurat. Masih darurat. Nah, Ya, sebentar Pak Benny. Ya. Jadi Sidarja ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cilacap. Ya. Dari kota Purwokerto, Pak Benny tinggal ke Sidarja ini jaraknya kurang lebih berapa? 80 kilo. 80 kilo. Ya. Jadi 80 kilo itu Pak Pendeta Benny harus tempuh hampir setiap seminggu sekali atau 1 minggu 2 satu kali. minggu 2 kali dengan Kendaraan Honda 70 kendaraan Honda C70 Motor. motor ya.